Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, silakan untuk menulis buku hariannya terlebih dahulu. Silakan dibuka buku hariannya. Semua bawa ya? Oke, silakan ditulis. Baik anak-anak, silakan tulis di buku hariannya ya. Perasaan kalian hari ini, kemudian apa yang ingin kalian pelajari hari ini, harapan kamu hari ini. Dan nanti di sesi pulang jangan lupa untuk menuliskan evaluasi kegiatan pada hari ini yang telah kalian pelajari di buku hariannya. Oke, silakan. Ini kok kursinya ada yang kosong, siapa yang nggak masuk ini ya? Udin kemana? Kemana? Oh, Udin menunggu ibunya di rumah sakit. Kemudian siapa lagi? Wahyu kemana? Wahyu Alfa. Agak ada yang dihubungi Wahyu? Kita doakan ya, semoga Wahyu dalam keadaan baik-baik saja dan ibunya Udin segera diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Menjaga kebersihan, menerapkan kebersihan bagi anak. Kemarin kebersihan ada berapa? Kebersihan apa aja? Kebersihan diri. Cara menerapkan kebersihan diri bagaimana? Mencuci tangan, mencuci kaki, memotong kuku. Apalagi? Mandi. Kalian tadi semua berangkat sekolah mandi? Ada yang tidak mandi? Noval mandi, Noval? Mandi Bu. Pakai sabun? Oke, pakai sabun ya. Sikat gigi? Sikat gigi Bu. Oke, memang sebagai seorang pekerja sosial harus tampil prima, tampil yang bagus. Personal groomingnya harus bagus. Bukan hanya gaya bicaranya, tetapi juga harus menjaga kebersihan diri. Yang kedua, ada kebersihan? Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan apa aja? Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan area bermain, apalagi? Menjaga kebersihan area rumah. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tentunya kita harus rajin membersihkan lingkungannya gitu ya. Jadi anak-anak nanti yang kita bimbing, anak-anak yang kita bina, anak-anak yang kita dampingi akan terus sehat dengan adanya menjaga kebersihan. Oke, baik, selanjutnya anak-anak, musim ini adalah musim pancaroba. Perubahan cuacanya tidak bagus ya. Ada yang batuk? Ada yang batuk. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat di kelas ini. Jadi anak-anak harus tetap menjaga kesehatannya agar tidak sakit ya. Bu Nafi batuk hampir 1 bulan, alhamdulillah sudah sembuh. Jangan lupa juga untuk meminum vitamin atau multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh seperti itu. Oke, anak-anak, untuk menciptakan suasana belajar kayaknya ini semua semangat ini ya, untuk menambah kesemangatan kita, coba angkat tangannya sebelah kanan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Oke, semua sudah senyum. Semua semangat ya? Siap
prosedur pelayanan sosial di lembaga pelayanan anak. Kira-kira apa ya tujuan belajar kita hari ini? Ada yang tahu? Oke, karena belum disampaikan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan prosedur pelayanan di lembaga pelayanan anak melalui diskusi. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi pelayanan lembaga sosial anak dengan baik dan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi pelayanan anak yang diberikan di lembaga pelayanan sosial anak. Kemudian peserta didik dapat memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan usia yang ada di lembaga sosial anak. Kemudian metode yang digunakan adalah pendekatan saintifik, metodenya adalah problem based learning, kemudian metodenya student themes achievement definition atau STAD. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk pembentukan kelompok, Bu Nafi pimpin ya. Silahkan dari sebelah kiri untuk berhitung. Berarti kita jumlahnya ada berapa? 29 dibagi 5. Berarti nanti ada yang 4 ya. Oke, silahkan berhitung dari 1 sebelah kiri sampai 5. Nanti diulangi lagi 1, seperti itu ya. Yuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, silahkan yang angka 1 duduk di angka 1 dengan kelompoknya angka 1. Angka 2 duduk dengan kelompoknya yang angka 2. Angka 3 duduk di yang kelompoknya angka 3 dan begitu seterusnya. Manfaat pembelajaran kita kali ini adalah nanti kalian dapat menerapkan pelayanan yang akan kalian lakukan di lembaga pelayanan anak seperti itu. Nanti akan kita bahas pengertian pelayanan itu apa, kemudian bentuk-bentuk layanan itu apa, kemudian bagaimana bentuk macam-macam lembaga pelayanan sosial anak dan bagaimana memberikan pelayanan di lembaga sosial anak. Baik anak-anak, untuk penilaian hari ini kita akan mengambil 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan nanti akan Bu Nafi lihat pada saat kalian presentasi hasil diskusi kalian dan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti akan dilihat di situ. Untuk pengetahuan dilihat dari bobot isi hasil presentasinya. Dan nanti ada post test di akhir. Untuk penilaian sikap, Bu Nafi akan lihat dari kerjasama kalian selama diskusi berlangsung. Semua paham? Oke, baik anak-anak, coba perhatikan gambar yang Bu Nafi tayangkan. Kira-kira kalian punya gambaran apa dengan melihat gambar itu? Perkembangan anak, apalagi? Pertumbuhan dari apa? Dari bayi, batita, apalagi? Kalau dilihat ini dari usia 0 sampai 5 tahun ya. Usia prasekolah. Nah, berikutnya coba lihat gambar ini. Apa yang kalian pikirkan? tambah besar. Tumbuh. Apa tadi? Perkembangan kognitif. Terus apa lagi? Pola pikir. Apa lagi?
tingkah laku, apalagi? Kemampuannya berkembang? Dia hanya bisa tidur, kemudian merangkak bermain balok, bermain bola, dan sudah bisa makan sendiri. Nah, dari gambar ini, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan anak? Kasih sayang, sandang pangan, gizi, apalagi? Bahasa, secara bahasa dia berkembang? Bahasanya, apalagi? Kemampuannya? Kemampuan kognitif, kemampuan motorik, terus apa lagi? Apalagi? Kira-kira dari ini dia tadi ada yang bilang dia butuh kasih sayang. Kita lihat kebutuhannya. Anak membutuhkan kebutuhan yaitu ada 3: asuh, asih, dan asah. Asuh itu meliputi perawatan kesehatan, pakaian, makanan, deteksi dini, intervensi terhadap penyakit, kemudian asih, keteladanan, aman secara fisik, rasa sayang, pujian, mandiri, tanggung jawab, kemudian asah, etika dan arif, kepribadian, cerdas dan produktif. Dari ketiga pola ini, kira-kira bagaimana nanti kalian akan menerapkan untuk pelayanan? Ayo, coba Ikhda. Tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk memenuhi 3 besar kebutuhan anak? Tindakan perawatan. Perawatan, oke. Perawatan yang untuk asuh ya. Perawatan yang seperti apa, Ida? Perawatan secara fisik, penjagaan juga. Terus? Perawatan kesehatannya. Kesehatan. Kalau kasih sayang diberikan dengan apa? Kasih sayang diberi perhatian. Diberi perhatian, betul. Karena anak itu membutuhkan banyak sekali perhatian, karena dia itu masih ingat yang psikologi anak lahir seputih kertas, teorinya siapa? John Locke. Anak lahir seputih kertas, yang menuliskan kertas tersebut adalah dari pengalaman-pengalaman yang didapatkannya selama berlangsungnya sesuai dengan usianya gitu. Oke. Selanjutnya, pengertian pelayanan sosial. Ada yang tahu pelayanan sosial itu apa? Pelayanan sosial mencakup program atau pertolongan yang diberikan untuk memenuhi hak dasar. Karena kita fokusnya ke anak, berarti hak dasar anak. Kemudian kegiatan pelayanan sosial ada beberapa tahapan, yaitu pendekatan awal, ada engagement, intake, kontak, dan kontra. Kemudian ada pengungkapan dan pemahaman masalah atau assessment. Kemudian ada penyusunan rencana pemecahan masalah atau planning. Pelaksanaan pemecahan masalah atau intervensi.
B. Pengembangan sumber-sumber manusiawi. C. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial. D. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan. E. Penyediaan desain penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi. Oke, terima kasih Nova. Jadi fungsi pelayanan yang pertama tadi ada peningkatan kondisi kehidupan masyarakat. Kondisi yang seperti apa yang dibutuhkan masyarakat? Sejahtera, betul, sejahtera baik itu secara fisik maupun mentalnya. Sejahtera secara ekonomi, sejahtera hubungannya dengan dengan masyarakat di sekitarnya. Kemudian pengembangan sumber-sumber manusiawi. Ini maksudnya apa ya? Pengembangan sumber-sumber manusiawi. Apa? Apa Rel Farel? Ayo Rel. Ayo Rel. Mengembangkan sumber-sumber yang ada di sekitarnya. Contohnya, misalnya dia hidup di daerah pertanian, bagaimana dia membentuk kelompok tani agar hasil panennya dijual dapat bertahan stabil, pengolahannya bagaimana, kemudian cara mengemasnya agar laku bagaimana, seperti itu. Jadi sumber-sumber yang dapat dikembangkan. Kemudian orientasi masyarakat terhadap perubahan sosial dan penyesuaian sosial. Contohnya apa? Apa? Iptek. Oke, perkembangan iptek, bagaimana manusia dapat mengikutinya. Contohnya perkembangan iptek misalnya apa? Handphone ya, handphone. Dulu tidak ada handphone, surat-menyurat membutuhkan waktu yang lama. Kemudian sekarang ada handphone, ada WA, ada apalagi Instagram dan lain sebagainya yang memudahkan komunikasi. Kemudian selanjutnya mobilisasi dan penciptaan sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan. Contohnya apa? Contohnya pembangunan jalan agar aksesnya bisa mudah, pendekatan pelayanan terhadap masyarakat dapat mudah. Contohnya apa? Puskesmas, ada puskesmas induk, ada puskesmas pembantu, misalnya jaraknya jauh, seperti itu ya. Kemudian penyediaan penyelenggara struktur kelembagaan agar pelayanan-pelayanan yang dapat terorganisasi sebagai fungsi. Contohnya apa? Adanya ketua. Ya, ini contohnya misalnya adanya badan hukum, adanya kepolisian. Jadi dia bertugas sebagai fungsinya, misalnya dinas sosial, adanya panti-panti dengan pelayanan tertentu. Gitu ya. Ini kok udah lemes kabeh ya? Ayo, mana semangatmu? Semangat kok lemes? Ulangi, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Oke, ngomong kok ini? Oke, kemudian ada dasar-dasar pelayanan sosial. Nah, tadi kita sudah tahu ya. Kemudian dasarnya apa yang mendasari timbulnya pelayanan sosial, yaitu yang pertama mencegah timbulnya masalah sosial, penyandang masalah dengan melakukan deteksi pencegahan sedini mungkin. Oke ya. Jadi anak-anak, yang mendasari pelayanan sosial adalah yang pertama, mencegah timbulnya permasalahan sosial dengan melakukan deteksi pencegahan sedini mungkin. Contohnya,
bagaimana kalau kita sering lihat akhir-akhir ini kan kasus pelecehan terhadap anak itu banyak, bagaimana pencegahannya. Kemudian apa lagi? Penyuluhan. Oke, bagus. Apa lagi? Apa Nosia? Pencegahan sedini mungkin. Misalnya kalau untuk mendeteksi stunting, adanya pemeriksaan dini stunting, jadi tidak timbul masalah yang semakin besar. Sudah dilakukan pencegahan. Yang kedua, bertugas melakukan rehabilitasi sosial, memulihkan rasa percaya diri dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga, meningkatkan kemampuan kerja fisik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian masyarakat. Contohnya apa? Akmal, ayo. Apa? Zidni mana Zidni? Apa contohnya apa Zidni? Melakukan rehabilitasi. Contohnya apa? Treatment yang seperti apa? Kebiasaan kita. Ayo untuk poin B, apa contohnya? Anissa, ya Allah. Ayo Anissa, contohnya apa Anissa untuk poin B? Anak disabilitas dimasukkan ke panti rehabilitasi sosial untuk diberikan keterampilan dan dukungan secara moral agar rasa percaya dirinya bertumbuh. Selain rasa percaya diri juga tentunya untuk keterampilan ya, keterampilan untuk nanti bekal hidupnya. Misalnya sudah tidak ada orang tuanya, dia harus ketika dia berkeluarga, dia harus menghidupi keluarganya, dia sudah punya bekal untuk hidup sejahtera seperti itu ya. Yang ketiga, bertugas untuk mengembalikan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ke masyarakat melalui penyiapan masyarakat agar mengerti dan mau menerima kehadiran kembali mereka dan membantu menyalurkan mereka ke berbagai sektor kerja usaha produktif. Contohnya apa? Ayo. Yang ketiga, yang poin C, tugas mengembalikan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ke masyarakat. Jadi setelah tadi yang poin B adalah melakukan rehabilitasi. Yang poin C, bagaimana mengembalikan dia ke masyarakat agar diterima kembali. Kalau tadi contohnya Anissa adalah disabilitas, apa yang akan dilakukan? Penyuluhan ke masyarakat bahwa untuk menerima penyandang disabilitas tersebut untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali. Pinter. Jadi kita siapkan juga masyarakatnya. Ketika dia dikasih keterampilan menjahit, di situ ada tukang jahit nggak? Perlu kita juga selidiki. Bagaimana nanti kehidupannya ketika kita berikan bantuan, misalnya anak dengan disabilitas kita berikan bantuan mesin jahit. Bagaimana nanti usahanya bisa berkembang? Bagaimana masyarakat mau menerima? Bagaimana nanti dukungan dari pemerintah terdekat untuk mendukung kembalinya dia ke rumah. Nah, itu juga dipikirkan. Oke, selanjutnya poin D. Bertugas melakukan perkembangan individu keluarga seperti mendorong taraf kesejahteraan pribadinya, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi aktif di tengah masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan iklim yang mendukung pemulihan dan memfasilitasi dukungan psikososial dari keluarganya. Yang terberat adalah misalnya anak berhadapan dengan hukum. Tentunya setelah dia selesai menjalani hukumannya, kemudian dia masuk ke panti, itu kan tugasnya akan berbeda dengan anak yang disabilitas tadi. Pasti dia sudah punya stigma negatif di dalam masyarakat.
engko gek sesuk nek dhek mulih nyolong meneh, engko gek nah seperti itu. Nah itu yang harus kita siapkan untuk agar yang klien yang dipulangkan lebih percaya diri dan tidak mengulangi perlakuan yang dia lakukan, dan bagaimana mendorong masyarakat untuk mendukung usaha yang dilakukan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga kesejahteraan sosial anak. Tentunya kalau lembaga kesejahteraan sosial anak itu menangani masalah apa ya? Menangani masalah anak pinter. LKSA merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak sebagai orang tua dan memenuhi kebutuhan mental sosial pada anak asuh agar memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai tingkat dewasa yang matang serta mampu melaksanakan peran sebagai individu dan warga negara di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya lembaga apa? Panti asuhan. Terus YPAC. Apa lagi? SLB untuk pendidikan. Apa lagi? Rumah singgah. Apa lagi? Dan lain sebagainya. Macamnya banyak sekali ya, baik itu panti dan non panti. Kalau contohnya misalnya lab yang kita punya itu termasuk LKSA bukan? Termasuk. Kenapa termasuk LKSA? Karena berhubungan dengan anak. Tugasnya apa toh? Adanya penitipan anak balita, mendidik, merawat, melindungi, memberikan pelayanan dan kasih sayang yang tidak diberikan orang tuanya karena orang tuanya bekerja. Nah, sudah punya gambaran ya? Oke, selanjutnya fungsi dan tujuan lembaga sosial. Yang pertama adalah pusat pelayanan kesejahteraan sosial, berfungsi sebagai pemulihan, tadi sudah kita sebutkan ya, perlindungan, pengembangan, pencegahan, kemudian pusat dan data informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak. Yang ketiga, pusat pengembangan keterampilan yang merupakan fungsi penunjang panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian remaja. Jadi kalau yang di penitipan anak itu kan anaknya masih kecil, dia hanya untuk pemenuhan kasih sayang dan lain sebagainya. Ketika nanti dia di panti asuhan, otomatis kan dia apakah akan selamanya di panti asuhan? Tentunya tadi fungsinya juga memberikan keterampilan untuk bekal kehidupan berikutnya, seperti itu. Yang terakhir, nah coba lihat. Yang terakhir, bentuk-bentuk pelayanan sosial anak. Yang pertama ada layanan kesehatan ibu dan anak. Contohnya Posyandu. Apalagi? Lembaga kesejahteraan keluarga. Kemudian yang berikutnya, layanan anak untuk penyandang disabilitas. Tadi contohnya YPAC, SLB. Kemudian layanan kesejahteraan anak, adanya Taman Anak Sejahtera, adanya bantuan untuk perkembangan anak, contohnya PKH. Ada yang tahu PKH itu bantuannya apa aja? Uang sembako, nah baik itu dari segi gizi dan untuk kebutuhan yang non makan, seperti itu. Untuk perkembangannya memberikan baju, memberikan kebutuhan sekolah, seperti itu ya. Kemudian layanan untuk yatim piatu dan terlantar. Tadi
contohnya panti asuhan, kemudian layanan pekerja anak, layanan perlindungan pekerja anak. Nah ini contohnya apa? Ada dinas yang pernah dengar dinas perlindungan anak, atau apa yang Kak Seta itu apa? Komisi perlindungan anak. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang kita punya ini, layanan tempat penitipan anak, daycare atau childcare. Nah, itu juga termasuk dalam lembaga pelayanan sosial anak, karena tadi tugasnya untuk apa? Mendidik, menjaga, merawat, mengasuh, memberikan kasih sayang. Oke, selanjutnya Bu Nafi punya pertanyaan. Ini untuk LKPD ya. Silahkan salah satu anggota kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ayo yang lain. Semua sudah dapat? Ya, silakan duduk dengan kelompoknya yang tadi sudah kita bentuk ya. Oke, silakan didiskusikan. Oke, anak-anak minta perhatiannya. Semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. LKPD-nya adalah, loh kok mati ketutupan. Oke, LKPD-nya adalah Nova, diam dulu. Diskusinya sebentar, belum dimulai. Oke, jadi ada seorang pekerja sosial rehabilitasi anak ingin melakukan pencatatan anak usia dini di Taman Penitipan Anak Balita untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan agar kebutuhan hak anak dapat dipenuhi sesuai kondisi yang dibutuhkan. Nah, caranya anak-anak nanti semua sudah ambil LKPD-nya? Pencatatan sesuai dengan tugasnya, yaitu silakan diskusikan pelayanan apa yang cocok diberikan untuk anak-anak, baik itu dari segi gizinya, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, dan lain sebagainya. Kelompok 1 umur 0 sampai 1 tahun, kelompok
Oke, baik anak-anak, kelompok siapa yang akan presentasi? Oke, Mas Sia, silakan dan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti kelompok yang lain bisa menanggapi, memberikan pertanyaan, dan kita saling saling mengkomunikasikan hasil diskusinya bisa ditambahkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Misi untuk anak usia 3-4 tahun yaitu 1. Menu yang mengandung karbohidrat, contohnya mangga, pisang, kentang, dan nasi merah. 2. Menu yang mengandung protein, contohnya susu, telur, ikan salmon, ikan tuna, dan daging merah. 3. Menu yang mengandung gizi yang seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. 4. Menu yang mengandung serat, contohnya jagung, alpukat, tomat, brokoli. 5. Menu yang mengandung vitamin, contohnya buah, sayur-sayuran. Catatan tumbuh kembang. Motorik halus. 1. Menggunting, 2. Menggambar, 3. Mewarnai, 4. Menggulak, 5. memegang kertas, 6. Menghitung. Motorik kasar. 1. Gerakan naik turun tangga, 2. menendang bola, 3. melempar bola, 4. melompat, 5. berenang. Keberfungsian indera. Penglihatannya sudah jelas dan fokus. Pendengaran bisa mendengar dengan jelas dan memahami kata yang diucapkan orang lain. Kognitif. 1. Mulai aktif mencari jawaban atas pertanyaan. 2. Belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi. 3. Dapat mengatur bentuk berdasarkan ukuran dan bentuk. Dari kelompok kami, maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman silakan tanggapi ya hasil dari diskusi kelompok 4. Ayo siapa? Kelompok 4 ya. Silakan. Ya, baik silakan. Ciri-ciri anak tumbuh kembang dengan baik. Maksudnya? Ciri-ciri anak tumbuh kembang dengan baik. Oh, mungkin maksudnya bagaimana ciri-ciri anak bertumbuh kembang dengan baik. Ayo silakan. Ada lagi? Langsung dijawab apa tanya lagi? Langsung dijawab aja. Oke, silakan kelompok 4 menjawab pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Bagaimana ciri-ciri anak bertumbuh kembang dengan baik? Ciri-ciri anak bertumbuh kembang dengan baik yaitu anak memiliki berat badan dan tinggi badan yang ideal. Anak bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan anak bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan baik. Oke, bagaimana? Oke, selanjutnya Yuda. Bagaimana cara agar imun anak tetap terjaga? Bagaimana cara agar imun anak tetap terjaga? Cara menjaga anak agar memiliki imun yang terjaga yaitu anak diberikan gizi yang seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Anak diikuti imunisasi dan diberikan vitamin. Terus anak diberi pengertian bahwa diajak olahraga secara teratur sesuai umur anak. Oke, bagaimana? Ya. Oke, jadi oke silakan duduk. Anak-anak silakan kembali duduk ke porsinya masing-masing, porsinya dirapikan ya. Diangkat ya, nak, diangkat ya porsinya itu. Ya, nak, diangkat ya porsinya itu. Baik anak-anak, tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan dan kita sudah diskusi. Nah, jadi agar pelayanan anak itu dapat maksimal, kita harus menyiapkan semuanya, baik itu dari segi makannya, baik itu perkembangannya bagaimana, baik itu kebutuhan kasih sayangnya, kebutuhan tempat tinggalnya, kebutuhan rohaninya, religinya, kita harus siapkan. Oke, hari ini tadi kita belajar tentang pelayanan sosial. Tadi tujuannya pelayanan sosial itu adalah menekan masalah yang akan timbul dari sedini mungkin. Kemudian dengan adanya rehabilitasi, adanya resosialisasi atau penyiapan pemulangan dari proses rehabilitasi. Kemudian ada apa lagi? Yang terakhir adalah menggali peran serta masyarakat untuk
Yang di utara kelihatan? Kelihatan. Silakan dikerjakan. Langsung jawabannya ada di itu untuk meningkatkan. Oke, baik anak-anak, silahkan kumpulkan hasil post testnya. Jadi ada beberapa anak yang nilainya kurang. Silahkan Pak Tata bisa ke depan. Pak Tata, Noval, Akmal bisa ke depan. Iya. Ya. Oke. Silahkan kerjakan soal remedinya ya. Baik, silahkan yang remedi dikerjakan ya. Oke, baik anak-anak, nilainya sudah tuntas semua. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pelayanan kesejahteraan sosial anak. Ada yang ditanyakan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kita walaupun sudah sore, kita kembangkan dulu yel-yel semangatnya. Yo, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Senyum dong, senyum. Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita silakan barang-barangnya dikemasi. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, sudah ya. Oke, Ida, tolong teman-temannya dipimpin untuk menyanyikan lagu daerah. Oke, silakan Ida. Sebelum mengakhiri pada kegiatan hari ini, kita menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacel. Siap gerak. 1, 2, 3. Oke, berdoa sekalian Ida. Doa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Jangan lupa pulangnya hati-hati ya, yang pakai motor jangan ngebut, yang naik kendaraan umum hati-hati, tasnya dijaga dan sampai kecepatan. Silahkan pulang menuju rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.